Halo Bray, balik lagi sama gua Anmis. Di video kali ini gua bakal ceritain alur cerita film Resident Evil Apocalypse. Film ini adalah seri lanjutan dari film Resident Evil Genesis. Oke Bray, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai aja ke ceritanya. Oh iya, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Bray, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Film diawali dengan sebuah kota yang bernama Raccoon City. Kota ini terlihat begitu tenang dan penduduknya pun terlihat sangat damai. Sementara di tempat lain terlihat anggota Umbrella Corporation mencoba untuk masuk ke The Hive. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka. Karena merasa ada yang tak beres, Umbrella Corporation mengirimkan pasukannya untuk menyelamatkan anggota yang berada di The Hive. Dr. Ashford, salah satu petinggi, menolak ajakan tersebut karena dia ingin menjemput Angela, anaknya, terlebih dahulu. Namun anggota ini mengatakan bahwa sudah ada beberapa anggota yang sudah menjemput Angela. Tapi saat di perjalanan, mobil Angela mengalami kecelakaan karena tertabrak oleh truk. Di sisi lain, seorang wanita mengetahui kekacauan yang terjadi di kota itu melalui sebuah televisi. Dia pun mengambil senjatanya dan langsung pergi menuju kantor FBI di kota tersebut. Setelah sampai di dalam, dia pun langsung menembaki orang-orang yang sudah terinfeksi di kantor tersebut. Ternyata wanita ini bernama Jill Valentine, salah satu mantan anggota terbaik FBI. Dia pun menyuruh orang-orang yang berada di situ untuk pergi dari Raccoon City. Scene berganti ke kantor Umbrella Corporation, di mana kita akan diperlihatkan salah satu petinggi yang bernama Timothy. Terlihat dia sedang mengerjakan sesuatu yang bernama Project Alice. Lalu kita akan diperlihatkan dengan adegan seri sebelumnya saat Alice berhasil keluar dari Umbrella Corporation. Sementara itu, warga Raccoon City sudah berkumpul di depan gerbang Umbrella Corporation. Mereka memaksa masuk karena Umbrella Corporation telah menutup jalan lainnya dan hanya menyisakan satu jalan keluar saja. Di sana Jill bertemu dengan temannya yang bernama Piton. Terlihat di sana orang-orang sudah mulai menunjukkan gejala. Saat Piton mencoba menolong orang itu, tiba-tiba dia digigit dan ternyata orang itu sudah terinfeksi T-virus. Melihat kejadian itu, anggota Umbrella Corporation pun memerintahkan untuk menutup gerbang. Tapi orang-orang di sana pun tetap memaksa untuk masuk ke sana. Karena sudah tidak terkendali, Timothy pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki warga yang berusaha masuk. Di sisi lain, Carlos, anggota Umbrella Corporation, dan yang lainnya berusaha menyelamatkan salah satu anggota yang terjebak di sebuah gedung. Karena sudah tergigit dan tidak bisa diselamatkan, wanita itu memilih untuk lompat dari gedung tersebut. Scene berganti ke Timothy yang sedang menemui Dr. Ashford. Timothy memintanya untuk pergi dari Raccoon City karena dia adalah anggota penting dari Umbrella Corporation. Tapi Dr. Ashford menolak dan dia akan tetap tinggal di sana karena sedang menunggu Angela. Dr. Ashford pun mencoba mencari tahu keberadaan anaknya. Ternyata Angela masih hidup dan sekarang sedang berada di sebuah sekolah. Dia pun mencari beberapa anggota FBI yang berada di sana untuk menyelamatkan anaknya. Dan akhirnya dia berhasil menemukan Alice yang sedang berjalan di sebuah kota. Selain menemukan Alice, Dr. Ashford juga menemukan Jill yang sedang bersama Piton dan seorang wanita bernama Terry di sebuah gereja. Di sana Jill bertemu dengan seseorang yang sedang ketakutan. Saat dia sedang memeriksa tempat tersebut, dia malah bertemu dengan seorang pastor dan juga temannya yang sudah menjadi zombie. Terry yang mendengar suara tersebut, dia pun mencoba untuk kabur.
Saat dia mencoba untuk membuka pintu, ternyata di luar sudah banyak sekali zombie. Mereka pun memutuskan untuk kembali mengunci pintu itu. Tanpa mereka sadari, ternyata di dalam gereja itu juga ada beberapa makhluk lain. Ternyata makhluk itu adalah Licker yang pernah dikalahkan oleh Alice di seri sebelumnya. Melihat hal itu, orang yang tadi ketakutan pun berusaha untuk lari dan kabur. Tapi sayangnya dia malah terbunuh oleh makhluk itu. Jill, Piton, dan Terry pun berusaha melawan makhluk itu. Tapi sayangnya mereka malah kehabisan peluru. Saat mereka mulai terpojok, Alice pun datang untuk membantu dan mengalahkan monster itu. Saat mereka mencoba untuk keluar dari sana, tiba-tiba zombie muncul dari dalam tanah. Alice dan yang lainnya pun harus kembali melawan zombie itu. Karena zombie itu terlalu banyak, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tempat lain, Carlos dan yang lainnya berusaha untuk keluar dari kota dan harus melawan zombie itu. Karena zombie itu tidak ada habisnya, mereka pun harus kabur dan pergi dari sana. Sementara itu, di Umbrella Corporation, mereka mencoba mengaktifkan proyek yang bernama Nemesis. Dan saat Carlos sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba salah satu temannya berubah menjadi zombie dan menggigit tangan Carlos. Dengan cepat, Carlos pun langsung menembaknya. Di tempat lain, ternyata LG masih hidup dan bertemu dengan pasukan anggota khusus yang sama seperti Jill. Tiba-tiba makhluk besar yang bernama Nemesis datang menuju ke tempat mereka. Salah satu anggota mereka pun mencoba menembaki Nemesis, tapi ternyata senjata itu tidak mempan terhadap Nemesis. Nemesis pun balik menyerang dan menembakkan RPG-nya ke arah orang tersebut. Anggota pasukan yang lainnya pun mencoba menembaki Nemesis, namun tetap saja tidak mempan terhadap Nemesis. Nemesis pun balik menyerang mereka dan membunuh mereka semua kecuali LG. Karena LG bukan anggota pasukan khusus, dia pun tidak dibunuh. Ternyata Nemesis hanya membunuh anggota pasukan khusus saja. Di tempat lain, Alice menerima telepon dari Dr. Ashford. Dia meminta Alice menyelamatkan anaknya. Dengan imbalan, dia akan mengeluarkan mereka semua dari Raccoon City. Karena di pagi hari, Umbrella Corporation akan melakukan pembersihan dan akan melepaskan nuklir yang sangat besar ke kota itu. Mereka pun berdebat dan akhirnya menyetujui permintaan Dr. Ashford. Saat di perjalanan, mereka ditembaki oleh Nemesis. Hal itu membuat Piton tertembak dan tewas. Mengetahui hal itu, Alice pun menyuruh Terry dan Jill pergi. Ternyata Alice berniat melawan Nemesis sendirian. Ternyata di luar dugaan Nemesis lebih kuat dan Alice pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan LG dan mereka pun membawa LG untuk bergabung. Setelah sampai di sebuah sekolah, Jill memerintahkan mereka berpencar untuk mencari Angela. Saat sedang dalam pencarian, LG bertemu dengan Carlos dan meminta bantu untuk mencari Angela. Di tempat lain, Terry menemukan anak kecil yang dikiranya Angela, tapi ternyata itu adalah zombie anak kecil. Saat dia akan berusaha lari, ternyata di belakangnya sudah banyak zombie, dan dia pun tewas oleh zombie-zombie itu. Akhirnya Jill berhasil menemukan Angela, lalu membawanya pergi dari sana
dan membawa kamera milik Terry. Tapi saat mereka akan keluar dari sana, mereka bertemu dengan anjing zombie. Untung saja teman Carlos yang bernama Nikolai datang membantu mereka. Tapi saat Jill akan berterima kasih, tiba-tiba anjing lainnya menyerang Nikolai dan dia menyuruh Jill untuk membawa pergi Angela. Karena anjing itu terlalu banyak, akhirnya Nikolai pun tewas. Saat Jill dan Angela terpojok, Alice datang membantunya dan meledakkan anjing itu. Ternyata Angela sama seperti Alice, dia telah disuntikan T-virus dengan dosis tinggi oleh ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan karena dulunya Angela tidak bisa berjalan. Ternyata percobaan Dr. Asphod berhasil dan membuat Angela bisa berjalan kembali. Singkat cerita, akhirnya Alice dan yang lainnya pun bertemu dengan Carlos dan LG. Lalu Alice kembali menerima telepon dari Dr. Asphod dan memberitahu bagaimana cara keluar dari Raccoon City. Ternyata selama ini Timothy sudah mengetahui rencana Dr. Asphod dan Alice, dan dia pun pergi untuk menangkap Alice. Di tempat lain, Alice sedang berusaha menyembuhkan Carlos dengan menyuntikkan T-virus, dan mereka pun berencana membajak helikopter milik Umbrella Corporation. Tapi rencana itu berhasil digagalkan oleh Timothy dan mereka semua pun ditangkap. Ternyata Timothy berencana untuk mengadukan Alice dan Nemesis karena dia ingin mengetahui siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Karena Alice menolak, Timothy pun menembak Dr. Asphod dan mengancam akan menembak yang lainnya jika Alice tetap menolak. Dengan terpaksa, Alice pun menyetujuinya dan mulai bertarung dengan Nemesis. Nemesis dan Alice pun mulai ingat bahwa dulunya mereka adalah teman. Karena yang sekarang menjadi Nemesis adalah Matt, teman Alice dulu. Saat Timothy menyuruh Alice untuk membunuh Nemesis, Alice pun menolak karena dia tahu itu adalah Matt. Timothy pun pergi dan memerintahkan Nemesis untuk membunuh Alice dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba Nemesis malah membunuh anak buah Timothy. Carlos dan Jill yang berhasil melepas ikatannya pun ikut membantu melawan anak buah Timothy. Saat Timothy berusaha untuk pergi dari tempat itu, ternyata di dalam helikopter sudah ada LG dan menghajarnya hingga dia pingsan. Akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan anak buah Timothy. Tapi sayangnya helikopter yang meledak itu jatuh tepat ke arah Nemesis. Dan percikan yang lainnya pun mengenai Alice. Di sisi lain, zombie yang berada di bawah gedung pun mulai naik ke tempat Alice. Mereka pun membawa Alice dan Timothy pergi dari sana. Namun karena Alice sudah kesal terhadap Timothy, dia pun menjatuhkan dari helikopter dan membiarkannya dimakan oleh zombie. Umbrella Corporation pun akhirnya melepaskan nuklirnya yang akhirnya meledakkan kota tersebut. Tapi karena ledakannya cukup besar, membuat pesawat Alice hilang keseimbangan dan ada besi yang melayang masuk ke pesawat Alice dan mengenai perut Alice. Pesawat itu pun akhirnya terjatuh. 2 jam setelah kejadian itu, akhirnya helikopter milik Umbrella Corporation pun datang. Mereka pun akhirnya menemukan mayat Alice, tapi tidak menemukan mayat teman-temannya. Singkat cerita, di tempat penelitian Umbrella Corporation, terlihat Alice masih hidup setelah melalui uji coba oleh dokter yang berada di sana. Setelah sadar, Alice pun mulai mengingat semua ingatannya dan langsung menghabisi semua dokter yang ada di sana. Sepertinya uji coba yang dilakukan oleh Umbrella Corporation kepada Alice membuat Alice memiliki kekuatan telekinesis. Saat dia berhasil keluar, ternyata di luar sudah banyak anggota Umbrella Corporation yang siap menangkapnya. Tapi tiba-tiba Carlos dan Jill datang
dan meyakinkan pasukan itu bahwa mereka diperintahkan untuk membawa Alice oleh petinggi Umbrella Corporation. Ternyata Jill dan yang lainnya berhasil selamat dari kecelakaan helikopter. Salah satu dokter yang bernama Dr. Isaac pun memerintahkan anggotanya untuk membiarkan mereka pergi dan mengatakan bahwa proyek Alice telah diaktifkan dan film pun selesai. Oke Bray, itulah tadi alur cerita Resident Evil Apocalypse. Di video selanjutnya kayaknya gue bakal nerusin seri ketiga dari film Resident Evil ini Bray. Oke Bray, sampai ketemu di video selanjutnya.